Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi dari kelas 11 C1. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita tentang salah satu kegiatan keren yang ada di SMA Andurmania, yakni P2M atau Program Pengabdian Masyarakat. Dan di video kali ini pula saya akan berfokus ke kegiatan P2M yang dilakukan oleh kelompok 3 kelas 11 C1 yang temanya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yakni pengelolaan sampah. Nah, pemirsa juga pasti udah gak asing kayak dengan tumpukan sampah di jalan, selokan yang mampet, atau mungkin tempat pembuangan akhir yang makin hari makin penuh. Nah, ya masalah-masalah besar kayak gitu udah menjadi persoalan yang butuh perhatian khusus kan ya. Oleh karena itu, kami kelompok 3 dari kelas 11 C1 punya inisiatif untuk ikut ambil bagian dalam upaya mengurangi masalah-masalah seperti tadi. Dengan cara turun langsung ke lokasi saya saat ini, Bank Sampah Kertabumi. Dan di Bank Sampah Kertabumi ini pastinya bakal banyak banget kegiatan seru yang akan kita lakukan. Mulai dari bagaimana cara memilah sampah, mencatat sampah, menimbang setoran sampah dari warga, dan bahkan ya kita bakalan sempetin untuk ngobrol langsung sama salah satu karyawannya dong pastinya. Oke deh, supaya nggak penasaran lagi, kita saksikan aja keseruannya.
Kemudian ini galeri. Ini dibuka dah sekalian. Boleh masuk aja. Sambil kita bagi kelompok juga. Boleh kalau mau lihat-lihat. Nah ini galeri biasanya dipakai buat edukasi di sini, biasanya meeting di sini atau enggak. Ini hasil produk-produk yang dibuat di Kertabumi. Tapi ini enggak semuanya dibuat secara terus-menerus. Biasanya ini sampel. Biasanya kalau ada pesanan baru dibuat. Itu kalau yang tahu tuh Kertabumi jadi konsultan lingkungan, waste management, climate change, terus urban farming juga. Jadi enggak melulu tentang sampah. Cuma yang utamanya sih tetap mengenai sampah, cuma turunannya banyak tentang edukasi, produk, layanan dan lain-lain. Ini hasil produk-produknya, ini semua dijual. Jadi kalau misalnya mau beli juga bisa. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin nanti boleh bisa izin apa ya? Kayak interview Mas Asmi nanti siang. Siang? Ya. Besok aja deh. Besok ya? Maksudnya jadi biar sekalian pas udah beres, jadi pas abis interview sekalian perpisahan gitu. Besok aja nggak apa-apa, bisa kan? Bisa. Jadi besok sekalian beres, abis interview baru sekalian pamit juga. Udah ada lagi gak? Apa? Mungkin. Pokoknya aturannya kalau di sini jangan berisik. Pokoknya sebenarnya berisik juga kadang teman-teman berisik, cuma di sini santai. Pokoknya semua kenalan aja sama tim sini, perkenalkan ngapain di sini. Saya udah bilang juga sih ke tim nanti tanggal 14-15 udah volunteer gitulah dari SMA gitu katanya. Cuma nanti ada foundernya, itu ada Pak Iqbal, itu yang punyanya. Pak Iqbal, Bu Santi, sama Bu Sandra, ada 3 itu direksinya. Jadi untuk bosnya lah di sini. Ada Pak Iqbal yang paling tinggi, yang punyanya foundernya. Jadi nanti perkenalan aja, siapapun itu yang datang perkenalan aja nanti. Karyawan di sini ada sekitar berapa gitu. Kenalan, terus kalau mau makan, minum, nggak apa-apa. Sampahnya yang penting jaga kebersihan. Kalau bisa dimasukin ke bank sampah, taruh ke bank sampah. Kemudian apa lagi ya? Aturan, udah sih paling. Santai paling nggak akan keluar kan maksudnya? Paling kalau ada keperluan bilang aja misalnya mau izin keluar atau apa, takutnya kan saya nggak tahu di luar ada apa-apa. Karena kan secara langsung teman-teman sekarang lagi di bawah Kertabumi gitu, jadi ketika ada apa-apa di luar udah tanggung jawab pertama. Jadi kalau mau ada izin keluar apa bilang aja, pasti boleh kok, yang penting izin. Pokoknya santai sini. Ini Bang Yudi juga orangnya nyantai, Bang Yudi semuanya. Jadi tanya-tanya aja apapun, jadi jangan nunggu disuruh apa, tanya aja. Pasti ada banyak. Tapi nanti udah ada juga milah tutup botol, milah sampah, kemudian kita nanti ada bukan panen ya, ngambil kelor, jadi kita mau bikin ekstrak juga nanti dibagi lagi. Udah sih paling aturannya santai, jangan terlalu berisik. Tadi ada Pak Iqbal yang foundernya, nanti senyum aja, perkenalan juga. Kemudian udah sih makan aja, minum. Oh iya, untuk minum sini ada galon, jadi mau isi kurang tumbler di sini langsung aja nggak apa-apa. Ada air dingin, air panas juga ada. Jadi mau isi kurang tumbler sini ada. Oke, udah. Ada lagi yang ditanyain? Udah. Berarti kebutuhan temen tuh dokumentasi atau apa maksudnya? Berarti kan tadi interview, terus udah sisanya ngikutin kegiatan sini.
Timbang nggak nih? Perlu timbang nggak? Timbang dulu boy. Total ya? Apa nih udah minus sih? Ya, minus dulu. Udah minus dulu. Nah, sip. Ini mau foto ya. Sip, dah. Tuh. Dah. Oke, ini. Emberan. Nah, kalau motor bersih sama motor bisa. Ini gelas. Oh, gelas. Ini gelas bersih. Nah ini kotor. Nanti Mbak Ia foto kirim ke PT-nya. Kalau kita nggak terima kayak gitu. Kecuali mereka mau bersihin kayak gini, baru kita terima. Kalian minum aja gini aja. Yang kotor nanti siapa nih? Botol kita kasih ke residu. Nah ini Mika. Sebenarnya Mika juga terima sih. Cuman kalau kasih. Nah, milahnya gitu aja. Ini emberan ya, masuk ke emberan. Nanti kalau udah ini semua Mbak ya foto. Kalau mau pakai jaket ini. Ini dari dulu dah tadi. Halo guys. Seru kan? Ya. Yang ini seru kan? Tapi gerah. Tapi tangannya Enggak sih enak ada kipas. tangannya kotor. Sono juga kotor. Enggak, kayak gitu udah tergantung dengan ini mah. Iya. Ada lagi nggak? Kotor lebih baik kok. Lu masih banyak mau. Mana aku mau lagi? Lagi. Nih. Kangen enggak? Tapi ini ada. Ada kok beberapa. Wow. Iya. Iya, lihat aja. Ada yang misalnya. Coba masukin kali Oh, ini. boleh coba masukin. Oh, boleh. Indomie. Dimasukin ke dalam. Belum ya. Oke. Ini bagus. Gitu. Ini bakal kita masukin ke oven. Lebih lagi. Tunggu berapa lama, Bang? Lama. Patahin buat kok. Apanya ininya? Iya, apa ini juga boleh. Patahin gitu coba. Buat ya? Iya. Sok. Hat. Nah. Dan di sini, Pak. Ini copot-copotin. Coba-cobatin. Nah, nanti yang Tangkainya. dipakainya tuh daun-daun gini. Copotin. Videoin dah. Ada yang copotin? Apa sih, Ja? Enggak, ini besar harusnya. Buat sabun cuci tangan, Mas. Sabun mandi. Oh, sabun mandi.
Kalau patah kayak gini ditancapin lagi nanti tumbuh juga Oh iya. kayak singkong jadi Oh, mudah banget ya. aman di Sebenarnya Jakon ngapain? Lu nggak bantuin? Tahu Jakon tahu. Parah banget gak bantuin. Berkedok juga ini. Iya. Biar cewek cantik gimana sih? Gitu. Cewek cantik. Itu bagus gitu. Halo guys, kita sudah selesai metik-metik. Kita mau pisah-pisahin daun kelornya pisahin daun kelornya, daunnya aja dari batang. Bersama Virus, Siva. Kemarin gua ketemu itunya yang Apa? ownernya. Oh iya, langsung Iya. si bapaknya itu ya. Coba. Ini enak banget guys. Orang-orangnya ramah-ramah banget tuh. Bener-bener santai, enak, adem. Seru. Wait. Ini penyaringannya. Ini masukin. Ini bikin ekstrak sabun ya. Membuat kita bikin sabun. Ini ekstraknya dari kelor. Sampai halus. Dia bisa 2 atau 3 kali penggilingan. Tutup lagi. Kan kencang. Dia masih keluar dari sini. Sekarang keluar produknya berarti produknya ini lagi dari sini ya. Ini tidak ada belum tidak ya. Kalau tidak udah mati, putar lagi. Dan modelnya daunnya halus. Buang ke wadah yang besar. Wadah itu dulu kumpulin. Nanti setelah rapi, kalian saring. Halus sama rasa. Ya, kalau nggak bisa, kumpulin aja dulu sampai habis. Putar lagi. Nah, ini kayak gini kan. Ini belum halus. Nanti kita cari lagi. Kita putar lagi. Putar kayak gini. Tutup lagi. Putar lagi. Sampai mati sendiri baru kalian ambil. Nah, nanti ambilnya. Ambilnya tinggal diginiin aja. Nggak berhenti. Tinggal dimiringin. Buka ininya dulu tapi udah serakin sama spatula. Bisa kan? Bisa. Kalian bikin ya. Jadi maca.
Ya, sampai bersih. Ini bersih sama spatulanya. Nanti isi lagi. Nanti putar lagi. Ya. Jadi kayak macet. Iya. Macet-macet. Bentar lah, gua mana? Udah Mas Cen. Katanya dia dulu nggak jelas dah. Nah, oke pemirsa. Jadi seperti yang sudah pemirsa saksikan, kalau selama 2 hari kelompok 3P2M itu sudah melakukan pengekstrakan dari daun kelor. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang bertanya lagi, daun kelornya diekstrak itu untuk apa sih? Jawabannya, bakal dibikin menjadi sabun batang untuk badan. Nah, bisa dilihat, mereknya adalah Serentine Natural Skincare Lab Face and Body Bar Shop. Oh, ternyata bisa buat badan dan muka juga ya. Jadi dia itu cara pakainya, gunain sabun pada kulit yang sudah dibasahi dulu dengan air sebelumnya. Jadi jangan dalam keadaan yang kering. Dan kita melakukan gerakan yang memutar, lalu pijat, nanti kita bilas lagi dengan air. Nah, gak cuma daun kelor aja, sabun Serentine ada banyak banget. Tuh, ada serai wangi, ada kunyit putih bahkan. Ada, oh ini untuk moisturizing dan brightening buat body lotion. Dan ada ini body lotion lagi, luluran, tapi ini bahan-bahannya diekstraknya dari bener-bener bermacam-macam ya, nggak cuma dari daun kelor, ada mangrove leaf juga, ada banyak banget ya, keren ya, bang sampah ketan bumi, kreatif banget. Halo guys, selamat morning, selamat pagi. Sekarang udah jam 9-an pagi ya, udah jam 9 lewat. Kita udah di Kertabumi. Yes. Kita sudah nyampe di sini dan kita juga udah bagi-bagi tugas ya. Mereka nih kayak Ara, Ojan sama Salman itu dia mau bantuin masnya bikin konten. Aku sama Siva ditugasin buat kayak nyatet kiloan karena nanti ada yang mau datang buat kayak naruh kiloan sampah gitu loh. Jadi aku yang bantuin nyatet. Kenapa? Soalnya beberapa pegawai di sini dia mau pergi kemana gitu. Aku lupa tadi dia mau kemana. Terus sisanya bakal milah-milah sampah. Tutup botol kayak kemarin. Lagi mau buat konten tuh. Ya, Fahma. Siti nanti. Fahma. Fahma. Oh ya Fairuz. Adanya Fahma. Iya, adanya Fahma ini. Oh, ada Dea. Ada Sipa nih, dia bakalan bantuin aku nanti. Sana. Oh iya.
maaf ya. Tuh dia lagi mau bikin konten guys. Alhamdulillah. Ojan aja. Halo Ara. Ara mau bikin yang Ojan sama Ojan. Oh iya. Oh serius? Ojan Onichan. Onichan. Anjay. Lucu banget. Ya lucu banget. Iya mah. Uhuy. Enggak, mending lu, Jan. Lu aja. Mending lu dah. Ojan aja. Ojan aja. Jan aja. Ya kan? Bagus. Mantap, semangat ya kakak-kakak kontennya. Makasih semangat timbangnya. Pas banget lagi Ara lagi siap banget ini, beh. Mantap. Iya kan lagi ratu ya. Iya. Mana Ojan? Ojan Onicang. Dewan Konten Kreator. Sih, apa sih dia ngomong apaan Dewan? Oke, bye-bye. See you. Stay tune. Saksikan kontennya di IG Bang sama Kertabumi. Asik. Stay tune konten-konten kita yang ada di kamera ini. Yang dari kemarin. Bye. Lagi dengan saya Salman, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang saya akan ngobrol langsung dengan salah satu karyawan yang ada di Bank Sampah Kertabumi. Dengan Mas siapa namanya? Hasbi Anwar. Mas Hasbi. Jadi saya mau nanya beberapa hal nih. Yang pertama, latar belakang Bank Sampah itu gimana sih? Dari tahun berapa
sampah ini berdiri? Oke, jadi buat teman-teman, jadi Bank Sampah Kertabumi ini berdirinya dari 2017. Dulunya tuh ada di sektor 4 dan sekarang kita pindah ke di Pondok Kacang Barat di Gang Bebet di Geraha Raya. Sekarang pindah ke sini. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu dari founder kami ada namanya Pak Iqbal. Dia memiliki ketertarikan atau keresahan tersendiri dengan isu sampah saat ini. Jadi melihat sampah sembarangan di mana-mana, kemudian TPA semakin penuh, kemudian banyak selain itu ada juga peluang. Jadi di balik suatu masalah ada peluang. Jadi founder kami ada Pak Iqbal melihat suatu masalah itu, melihat peluang adanya nilai-nilai dari sampah itu. Setiap sampah ada nilainya, setiap jenis ada harganya dan lain-lain. Kemudian membuat Bank Sampah Kertabumi ini terbentuk. Jadi selain meningkatkan mencari puing-puing rezeki, juga menyelamatkan dari sampah-sampah yang tidak seharusnya berada. Berarti dari kesempatan itu ada nggak sih dampak signifikan di sekitar nih karena dibangunnya Bank Sampah Kertabumi? Ada. Oke, jadi dampaknya kan bisa dilihat dari sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Kemudian kalau dari sosial, warga-warga lebih bersosialisasi, bisa datang ke sini, menabungkan bank sampahnya. Kemudian kalau dari ekonominya ya, warga-warga bisa mendapatkan nilai tukar uang dari sampah menjadi uang. Nah itu dari ekonominya warga mendapat uang lebih lah gitu dari sampah-sampah mereka. Kemudian dari segi lingkungan, ya lingkungan jadi lebih bersih, sampah-sampah yang terbuang sembarangan berakhirnya ke Bank Sampah Kertabumi yang nantinya akan didaur ulang atau digunakan pihak ketiga. Dan juga ada juga tim-tim Kertabumi yang mencari rezeki juga di sini. Atau juga dampak yang lainnya banyak, salah satunya teman-teman juga entah sekolah dia belajar ke sini, jadi sarana edukasi, sarana silaturahmi. Bicara dengan orang-orang yang menabung di Bank Sampah Kertabumi ini, jumlah nasabah dalam sehari itu kira-kira bisa berapa? Kalau nasabah sepertinya nggak dihitung per hari ya, karena setiap nasabah beda-beda. Entah ada yang nabungnya sebulan sekali, ada yang nabungnya 2 bulan sekali, ada yang seminggu sekali juga ada. Jadi untuk total di Bank Sampah Kertabumi itu kurang lebih ada 1000. Jadi 1000 orang itu ada dari warga sekitar, ada dari sekolah-sekolah. Jadi kita kerjasama sama sekolah sekitar 8-10 sekolah dasar di Jabodetabek. Itu sampah-sampahnya kita jemput itu. Kemudian ada juga dari perusahaan-perusahaan swasta, kemudian dari pemerintahan dan lain-lain. Jadi dalam 1000 orang itu berbagai latar belakang. 1000 orang kurang lebih selama ini. Terus tadi Bank Sampah Kertabumi berarti udah 8 tahunan ya? Iya, dari 2017. Mana Mas Hasbi sendiri kerjanya itu dari kapan dan sebagai apa? Kalau saya baru di sini, saya kebetulan masuk tahun 2024 bulan Agustus, berarti di sini sudah sekitar 10 bulan lah. 10 bulan karena di sini posisinya saya sebagai proyek lingkungan. Jadi di Bank Sampah Kertabumi ini selain bank sampah, kita ada juga menyediakan jasa-jasa seperti proyek lingkungan, proyek kebersihan, edukasi dan lain-lain. Itu saya yang menggunakannya seperti itu. Jadi ada juga tim yang bagian bank sampah seperti itu, sekitar 10 bulan. Tapi karyawan di sini fleksibel, semuanya harus bisa paham bank sampah karena emang utamanya itu bank sampah. Semua karyawan di sini udah harus paham sistem pendanaannya, penerimaannya, jenis sampahnya itu harus sudah paham. Sampah-sampah apa aja yang harus diterima dan uang nominalnya harus paham. Jadi kerjanya bareng-bareng seperti Iya. ini. Nah, di sini kan ada galeri ini kemarin kalau saya lihat. Karya-karya yang dihasilkan tuh bakal diapain? Kalau karya-karya kita biasanya entah jadi souvenir atau juga kita perjualbelikan. Jadi sampah-sampah tersebut itu kita dijual, tetapi itu dijualnya berdasarkan request biasanya. Kita ketika ada request baru kita buat, karena kita nggak buat secara banyak itu takutnya nanti menjadi timbulan sampah juga, karena kan nggak semua orang mau menggunakan produk ulang. Jadi kita biasanya itu yang ada di dalam itu biasanya sampel
Ini sampel ketika pengunjung datang tahu jenisnya, tertarik, kemudian pengen berapa pieces baru dibuat. Jual. Dan sarana edukasi. Jadi pemirsa itu aja ya seputar informasi seputar bank sampah Kota Bumi. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada sampah yang menumpuk dan perlu untuk didonasikan, donasikannya kemana Mas? Ke Bank Sampah Kertabumi di Gang Beben, Tangerang Selatan. See you guys. OTW bikin konten guys di reelsnya Bank Sampah Kertabumi IG. Kan gue pikirnya yang kemarin bikin buku itu ya, kan buku pokoknya harus. Oh iya, aja lagi. Oh, siapanya pas siapa? Boleh tuh. Terus gimana ntar gua ini langsung begini? Ini langsung gini. Iya, enggak langsung kayak keliling gitu aja, kayak ngasih unjuk. Nanti gue ngikutin ya, nanti lo pegangin dong. Ini main ganggu. Langsung kayak ini, kayak pura-pura kayak ini. Iya, langsung kayak kaget aja ya. Ini main berapa? Enggak usah, jangan setengah aja. 1, 2, 3. Lucu. Coba. Nah. 16 atau 20. Apa ini? Enggak. Tapi aku aneh banget lagi. Enggak kok cantik-cantik nih. Oh ini. Nah, oke pemirsa, itu dia keseruan kegiatan P2M yang dilakukan oleh kelompok 3 kelas 11 C1. Semoga di video ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi untuk mulai berpartisipasi dalam upaya mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Karena sekecil apapun upaya itu pastinya akan memberikan dampak. Jadi, itu saja keseruannya. See you semuanya.